Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Fania Hardianti Putri selaku moderator akan memandu kegiatan presentasi pada pertemuan kali ini dengan materi yang akan kami bahas, yakni evaluasi program bimbingan dan konseling. Sebelum dilanjutkan pada pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Ahmad Ghazali, yang kedua ada Laili Kurmatillah, yang ketiga ada Tri Rizky Fatmala, dan yang keempat ada saya sendiri Fania Hardianti Putri. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyimak penyajian materi. Namun demi kelancaran presentasi kali ini, mari kita membuka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama, yakni ada prinsip-prinsip dalam melaksanakan evaluasi yang akan dijelaskan oleh Tri Rizky Fatmala. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai apa sih evaluasi itu. Nah, evaluasi ini adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, atau penetapan kualitas atau nilai dan arti yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk tujuan secara umum dari evaluasi ini adalah untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana suatu program dilaksanakan. Nah, dalam melakukan evaluasi tercangkup kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah mencapai target atau belum. Nah, untuk evaluasi bimbingan dan konseling berarti usaha untuk menilai efisiensi atau efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri dalam upaya peningkatan mutu program bimbingan dan konseling. Nah, untuk selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dalam melaksanakan evaluasi. Nah, menurut Ana Salahuddin yang dikutip dalam Fitri Wahyuni 2009, ada beberapa prinsip yang harus diperankan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling. Nah, yang pertama ada menuntut pengenalan terhadap tujuan-tujuan program. Yang kedua ada memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Nah, yang ketiga ada melibatkan berbagai unsur yang profesional dalam program bimbingan dan konseling. Nah, yang keempat ada menuntut umpan balik atau feedback dan tidak lanjut. Nah, yang terakhir ada hendaknya terencana dan berkesinambungan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Laili. Terima kasih kepada Tri Rizky Fatmala yang telah memaparkan mengenai prinsip-prinsip dalam melaksanakan evaluasi. Materi selanjutnya ada tujuan evaluasi yang akan dipresentasikan oleh Teh Laili Kurmatillah. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Nah, tujuan evaluasi ini terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, secara umum penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian secara operasional penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling ditunjukkan untuk meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling
kemudian mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling, kemudian untuk mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan dan atau perlu diadakan perbaikan dan perkembangan. Kemudian untuk mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Lalu untuk memperoleh gambaran sampai sejauh mana peran masyarakat terhadap program bimbingan konseling. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya, TIK dan TIU pada khususnya. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang kuat dalam rangka pencapaian langkah-langkah pengembangan program bimbingan dan konseling selanjutnya. Kemudian terakhir untuk membantu pengembangan kurikulum sekolah untuk kesesuaian dan kebutuhan dengan kebutuhan. Nah, yang kedua itu ada tujuan secara khusus. Nah, secara khusus ini, tujuan evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling apakah sudah ada atau belum diberikan kepada siswa di sekolah atau di madrasah. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui aspek-aspek lain apakah yang perlu dimasukkan ke dalam program bimbingan untuk perbaikan layanan yang diberikan. Yang ketiga itu untuk membantu kepala madrasah atau kepala sekolah, guru-guru, termasuk pembimbing atau konselor dalam melakukan perbaikan tata kerja mereka dalam memahami dan memenuhi kebutuhan tiap-tiap siswa. Nah, yang keempat itu untuk mengetahui dalam bagian-bagian manakah yang dari program bimbingan yang perlu diadakan perbaikan. Nah, terakhir untuk mendorong semua personil bimbingan agar bekerja lebih giat dalam mengembangkan program-program bimbingan konseling. Terima kasih kepada Dalaili Kematilah yang telah menjelaskan mengenai tujuan dari evaluasi. Materi selanjutnya ada fungsi dan aspek evaluasi yang akan dijelaskan oleh Kang Ahmad Ghazali. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai prinsip dan tujuan evaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi dan aspek-aspek yang dievaluasi. Untuk fungsi evaluasi sendiri, yang pertama yaitu memberikan umpan balik atau feedback kepada guru pembimbing sekaligus konselor. Artinya, dari hasil evaluasi ini nantinya guru pembimbing diharapkan mampu mengoreksi kekurangan dari program bimbingan konseling sebelumnya sehingga dapat diperbaiki ke depannya. Untuk fungsi evaluasi yang kedua yaitu memberikan informasi kepada sivitas akademik di sekolah dan orang tua siswa tentang perkembangan peserta didik atau siswa. Artinya, dari hasil evaluasi ini diharapkan akan terjalin kerjasama antara pihak sekolah dan wali murid sehingga akan terbentuk program bimbingan konseling ke depannya yang mampu memfilter secara maksimal tentang perkembangan peserta didik atau siswa. Selanjutnya, untuk aspek-aspek yang dievaluasi. Yang pertama yaitu kesesuaian antara program dan pelaksanaan. Kenapa hal ini sangat penting untuk dievaluasi? Karena di lapangan justru banyak program-program yang direncanakan tetapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Hal ini merupakan masalah umum yang terjadi di beberapa sekolah. Selanjutnya, aspek kedua yang perlu dievaluasi yaitu keterlaksanaan program. Sama halnya dengan poin pertama, keterlaksanaan program merupakan poin utama atau poin utama keberhasilan program bimbingan konseling di suatu sekolah. Oleh karenanya, program bimbingan konseling di sekolah dapat dinyatakan berhasil ketika program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, aspek ketiga yang dievaluasi yaitu hambatan-hambatan yang dijumpai. Kenapa hal ini sangat penting untuk dievaluasi? Karena dari hambatan-hambatan inilah nantinya akan dikoreksi bagian-bagian
yang kurang dari program bimbingan konseling sebelumnya sehingga dapat diperbaiki untuk diterapkan di program bimbingan konseling selanjutnya. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. Maksud dari aspek ini yaitu ketika suatu program bimbingan konseling justru berbenturan atau menghambat kegiatan belajar mengajar, hal ini tentu merupakan masalah yang serius sehingga harus dicari jalan keluar bagaimana di antara kedua kegiatan ini dapat berjalan secara beriringan. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu respon siswa, respon sekolah beserta orang tua dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Untuk respon sendiri perlu juga dievaluasi dikarenakan dari respon-respon keseluruhan ini kita mampu menilai sejauh mana program bimbingan konseling ini berjalan dengan baik atau tidak. Untuk aspek terakhir yaitu tentang perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan bimbingan dan konseling. Poin ini merupakan poin terpenting karena merupakan poin yang merupakan aspek yang menentukan tingkat keberhasilan, menentukan ketercapaian keberhasilan program bimbingan konseling secara maksimal atau tidak dilihat dari perubahan tingkah laku dari para peserta didik. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk aspek-aspek yang dievaluasi. Yang pertama yaitu kesesuaian antara program dan pelaksanaan. Kenapa hal ini sangat penting untuk dievaluasi? Karena di lapangan justru banyak program-program yang direncanakan tetapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Hal ini merupakan masalah umum yang terjadi di beberapa sekolah. Selanjutnya, aspek kedua yang perlu dievaluasi yaitu keterlaksanaan program. Sama halnya dengan poin pertama, keterlaksanaan program merupakan poin utama atau poin utama keberhasilan program bimbingan konseling di suatu sekolah. Oleh karenanya, program bimbingan konseling di sekolah dapat dinyatakan berhasil ketika program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, aspek ketiga yang dievaluasi yaitu hambatan-hambatan yang dijumpai. Kenapa hal ini sangat penting untuk dievaluasi? Karena dari hambatan-hambatan inilah nantinya akan dikoreksi bagian-bagian yang kurang dari program bimbingan konseling sebelumnya sehingga dapat diperbaiki untuk diterapkan di program bimbingan konseling selanjutnya. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. Maksud dari aspek ini yaitu ketika suatu program bimbingan konseling justru berbenturan atau menghambat kegiatan belajar mengajar, hal ini tentu merupakan masalah yang serius sehingga harus dicari jalan keluar bagaimana di antara kedua kegiatan ini dapat berjalan secara beriringan. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu respon siswa, respon sekolah beserta orang tua dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Untuk respon sendiri perlu juga dievaluasi dikarenakan dari respon-respon keseluruhan ini kita mampu menilai sejauh mana program bimbingan konseling ini berjalan dengan baik atau tidak. Untuk aspek terakhir yaitu tentang perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan bimbingan dan konseling. Terima kasih kepada Kang Ahmad Ghazali yang telah memaparkan penjelasan mengenai fungsi dan aspek-aspek dalam evaluasi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai teknik-teknik evaluasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah ini meliputi banyak sekali aspek, baik yang menyangkut sumber daya manusia ataupun instrumen pendukung kegiatan lainnya.
Contohnya, yang pertama ada lingkungan bimbingan, sarana yang ada, dan situasi daerah. Yang kedua ada program kegiatan bimbingan. Yang ketiga ada personal atau ketenagaan. Yang keempat ada fasilitas teknis dan fisik. Yang kelima ada pengelolaan dan administrasi bimbingan. Yang keenam ada pembiayaan. Yang ketujuh ada partisipasi personal. Yang kedelapan ada proses kegiatan. Dan yang kesembilan ada akibat sampingan. Bila aspek proses kegiatan yang hendak dievaluasi ini sesuai dengan kriteria di atas, maka dapat dilakukan suatu teknik evaluasi. Yang pertama ada teknik checklist. Teknik checklist ini berupa daftar kelengkapan di mana tujuannya untuk mengetahui apakah sesuatu yang sedang kita evaluasi ini sesuai dengan pedoman penilaian atau tidak. Nah, lalu ada observasi kegiatan. Observasi kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan memperoleh masukan serta umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kesesuaian pendidikan dengan kenyataan yang ada. Lalu ada teknik tes situasi, lalu ada teknik wawancara, dan yang terakhir teknik penyebaran angket. Adapun metode dalam melakukan evaluasi, yang pertama ada metode survei. Metode survei ini merupakan suatu kegiatan untuk mengenal keadaan yang sebenarnya dari suatu sekolah secara menyeluruh, dari mulai lingkungan muridnya, guru pengajarnya, organisasi yang ada, lalu kebudayaan yang ada di sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada metode observasi. Sebaiknya sebelum melaksanakan metode ini, kita membuat suatu rencana yang terjadwal dan terperinci. Apa saja yang harus diobservasi. Hal ini dilakukan sebagai kesiapan seorang konselor dalam menangani suatu masalah murid. Lalu ada metode eksperimental. Metode eksperimental di sini untuk mempelajari sekelompok yang apakah tujuan layanan diharapkan itu dapat tercapai atau belum. Lalu apakah layanan tersebut efektif dan efisien atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada metode studi kasus. Metode ini diperlukan untuk mengumpulkan data. Apa saja permasalahan keadaan seorang murid untuk dijadikan studi kasus. Metode ini banyak memakan waktu dan data yang dihasilkan perlu diuji kembali. Tetapi metode ini juga memiliki keuntungan. Yang pertama, keuntungannya berupa seorang konselor dapat mengungkapkan kejadian atau fakta yang sebenarnya ketika observasi. Lalu seorang konselor dapat mengungkapkan masalah secara spesifik dan mendetail. Nah, dengan adanya berbagai macam metode ini, guru BK dapat memilih metode mana yang paling tepat untuk digunakan dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di sekolah. Apakah ada peningkatan atau penurunan dari suatu murid. Nah, sebaiknya evaluasi ini juga dilakukan setiap bulan melalui rapat sekolah. Dengan adanya metode ini, diharapkan dapat mencapai tujuan evaluasi program dari bimbingan konseling itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.